Assalamualaikum dan selamat pagi siswa kelas 5. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan mempelajari tematik IPS, tema 2, subtema 1, yaitu udara bersih bagi kesehatan. Materi yang kita pelajari hari ini yaitu jenis kegiatan dalam usaha ekonomi masyarakat berdasarkan bidangnya. Di sini ada 9, yaitu yang pertama pertanian, yang kedua perkebunan, peternakan, perikanan, yang kelima pertambangan, keenam kehutanan, ketujuh perdagangan, kedelapan perindustrian, dan yang terakhir jasa. Berikut ini pengertian kegiatan ekonomi, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam melakukan kegiatan ekonomi, manusia seringkali memanfaatkan sumber daya alam di sekitar. Jenis-jenis usaha dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama itu pertanian. Pertanian adalah kegiatan mengelola suatu lahan dengan usaha menanam sebuah tanaman. Indonesia merupakan negara agraris, yaitu karena sebagian besar penduduk Indonesia melakukan usaha pertanian. Contoh hasil pertanian antara lain padi, jagung, kedelai, sagu, umbi-umbian, dan sayuran. Cara yang digunakan petani untuk meningkatkan hasil pertanian yaitu ada 5. Yang pertama, intensifikasi, yaitu pengelolaan lahan terbaik. Cara kedua yaitu ekstensifikasi, memperluas lahan. Ketiga, diversifikasi, yaitu memperbanyak jenis tanaman. Keempat, rehabilitasi atau memperbaiki lahan pertanian. Dan yang terakhir, mekanisasi, yaitu penggunaan mesin pertanian modern. Jenis yang kedua, perkebunan. Pengertiannya, perkebunan adalah kegiatan menanam tanaman tertentu pada lahan yang luas. Perkebunan di Indonesia menanam 2 jenis tanaman. Yang pertama, tanaman musiman yang hanya dapat dipanen satu musim, dan tanaman tahunan yang dapat dipanen beberapa kali dalam setahun. Contoh hasil perkebunan. Gambar berikut merupakan contoh perkebunan kelapa sawit ya anak-anak. Contoh lainnya yaitu tebu, tembakau, kelapa sawit seperti gambar tersebut, kemudian kopi, cengkih, teh, karet, dan yang terakhir lada. Jenis yang ketiga yaitu peternakan. Peternakan adalah kegiatan budidaya hewan untuk diambil manfaatnya oleh manusia. Terdapat 3 jenis peternakan. Yang pertama, peternakan hewan. Peternakan hewan kecil yang mengambil daging, susu, dan kulit hewan. Misalnya, kelinci, kambing, atau domba. Kemudian jenis yang kedua, yaitu peternakan hewan besar yang mengambil daging, susu, kulit, dan tenaga hewan sebagai alat transportasi atau membantu pekerjaan manusia. Misalnya, sapi, kerbau, kuda. Jenis yang ketiga yaitu peternakan unggas yang mengambil daging dan telur. Misalnya pada hewan ayam, itik, burung puyuh, dan angsa. Jenis yang keempat yaitu perikanan. Perikanan adalah kegiatan membudidayakan hewan perairan yang dapat dilakukan dengan 2 cara. Cara yang pertama yaitu perikanan darat, yaitu usaha perikanan yang dilakukan di daratan melalui media kolam, keramba, dan empang. Jenis ikan yang dibudidayakan di perikanan darat yaitu ikan nila, gurame,
lele, udang, dan cumi-cumi. Berikut ini gambar dari perikanan darat ya anak-anak, dengan menggunakan kolam. Jenis perikanan yang kedua yaitu perikanan laut, yaitu usaha membudidayakan hewan-hewan laut. Perikanan laut menggunakan cara tradisional dan modern. Kalau yang kalian lihat dari gambar itu merupakan cara yang tradisional ya. Hasil dari perikanan laut antara lain ikan kerapu, cakalang, tuna, teri, mutiara, dan rumput laut. Yang kelima, pertambangan. Pengertiannya, pertambangan adalah usaha menggali dan mengelola barang tambang dari dalam bumi. Contoh barang tambang yaitu emas, timah, perak, belerang, batu bara, gas alam, dan uranium. Hasil tambang biasanya dimanfaatkan sebagai peralatan rumah tangga yang dapat kalian lihat yang ada di rumah kalian ya. Kemudian perhiasan, alat elektronik, dan sumber energi. Yang keenam, kehutanan. Kehutanan adalah kegiatan mengelola hasil hutan untuk kepentingan manusia. Upaya memanfaatkan hutan yang bertujuan untuk memberikan keuntungan bagi manusia disebut usaha kehutanan. Hasil hutan Indonesia yaitu kayu jati, meranti, ulin, damar, dan rotan. Kayu-kayu ini dapat diolah dan digunakan sebagai material bangunan atau peralatan yang bermanfaat bagi manusia. Berikut ini contoh mebel yang berasal dari kayu. Mebel biasanya ada di rumah kalian ya, sebagai lemari atau tempat untuk meletakkan TV dan sebagainya. Yang ketujuh, perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dari orang lain untuk kemudian dijual kembali. Perdagangan biasanya dilakukan oleh warung, toko, dan pedagang besar. Barang yang diperdagangkan beragam jenisnya. Perdagangan bisa dilakukan secara langsung maupun daring atau online. Gambar yang pertama ini merupakan contoh perdagangan secara langsung. Dan gambar kedua merupakan contoh perdagangan secara online atau daring. Yang kedelapan, perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan baku atau barang jadi. Kegiatan industri dapat dilakukan secara sederhana atau besar-besaran. Contoh, industri makanan dan minuman, kemudian kosmetik, obat-obatan, tekstil, dan elektronik. Yang terakhir, yaitu yang kesembilan, jasa. Jasa adalah kegiatan ekonomi yang memberikan pelayanan kepada orang lain untuk mendapatkan sebuah imbalan. Jasa tidak memiliki wujud, tetapi dapat dirasakan manfaatnya. Contohnya, jasa angkutan dan transportasi, keamanan, pendidikan, kesehatan, dan rekreasi. Latihan soal. Kalian diminta untuk mengerjakan latihan penilaian harian subtema 1 dari buku paket tematik IPS kalian halaman 39 sampai 41. Untuk bagian yang dikerjakan yaitu bagian A pilihan ganda nomor 1 sampai 10 dan bagian B yaitu isian singkat nomor 11 sampai 15. Kalian mengerjakan langsung di buku paket kalian saja ya anak-anak. Kemudian tolong difoto dan dikirim ke ibu. Semoga kalian semua diberi kemudahan dalam mengerjakan. Semangat untuk kalian semua. Thank you. See you next time. Kurangnya ibu mohon maaf. Salam sehat dan tetap semangat. Jangan lupa untuk menerapkan protokol 5M. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.